Guys, aku sekarang berada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan kali ini aku akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penasaran? Yuk ikuti videonya. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Silakan perkenalan dulu dengan Kak siapa ini? Kalau di Jogja tuh nggak Kak ya, panggilnya Mas biasanya. Oh, panggilnya Mas. Sesuai dengan ya. Oke. Sesuai dengan budaya Jogja. Siap. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Khalid. Saya semester 6 sekarang di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan jurusan yang saya ambil yaitu hubungan internasional. Dan saya sudah bersama dengan Mas Zidan. Iya, Mas. Mas Zidan. Dan saya akan bertanya tentang beberapa hal sih, tentang mungkin ya sedikit pengalaman Mas Zidan tentang kuliah di salah satu kampus swasta di Yogyakarta. Mungkin pertama dimulai dari pertama dulu. Ini bagaimana cerita awal, cerita awal masuk kampus swasta, singkat aja Mas Zidan. Sebenarnya sederhana ya. Ya. Nggak lulus aja. Nggak, gini. Ya, gimana? Jadi dulu tuh sebenarnya ya, dulu daftar di ya SBM di Unsud, di HI juga. Sebenarnya pengen masuk jurusan bahasa Jepang, pendidikan bahasa Jepang, tapi karena kakak juga lulusan pendidikan bahasa Jepang, jadi kayak masa sih dua-duanya lulusan pendidikan bahasa Jepang gitu loh. Okay. Jadi akhirnya cari alternatif lain yang setidaknya belajar bahasa asing termasuk bahasa Jepang, jadi ambillah hubungan internasional. Hubungan internasional. Gokil juga ya dan jurusannya. kenapa di HI? Kenapa itu? Kenapa di UMY, HI UMY? Ya, kenapa itu? Dulu itu ceritanya karena kakak juga lulusan sini. Oke, jadi Ya, karena kakak lulusan juga sini. sama Dan lulusan juga sini. Tempat paling deket ya sebenarnya ada rumah saudara ya di daerah Temanggung. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kan tinggal balik ke jadi sana, bisa enteng, pulang. cepet lagi bisa pulang gitu. Ya. Makanya ngambil di Jogja UMY. Akhirnya Ya. di UMY HI guys, semester 6. Sekarang ini mungkin pertanyaan kedua ini mungkin sedikit agak stereotip, ini mungkin stereotip yang ada di luar masyarakat. Dan mungkin saya akan minta pendapat dari Mas Zidan tentang masuk kampus swasta harus punya banyak uang. Bener nggak sih itu Mas Zidan? Tergantung ya, maksudnya Tergantung, oke. nggak bisa dibilang iya juga gitu loh. Ada juga kampus swasta yang bahkan lebih murah dari kampus negeri. Wow. Bahkan ada kampus negeri yang sekarang katanya lebih mahal dari kampus swasta. Itu ada loh. Oh, oke. Jadi tergantung sebenarnya kalian milih jurusan apa. Jadi ya semuanya tergantung kita maunya kemana, dan emang harus wajib sih namanya untuk mencari referensi dulu sebelum kita mau kuliah di mana. Jadi gitu. harus riset dulu. Betul. Dan kalau nggak salah kan ada beasiswa juga sih kalau nggak salah di kampus swasta ya. Kampus swasta ada beasiswa. Kalau di Muhammadiyah UMY ini kan ada juga beasiswa dari Muhammadiyah juga gitu loh. Cuman ya memang saya nggak ngambil itu, dan ya. Tapi ya setidaknya itu berarti nggak bisa lewat beasiswa juga Iya, bisa. bisa besok juga bisa. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ngomong-ngomongin tadi soal uang, sebenarnya, nah ini kan mungkin anggapan umum di masyarakat. Bagaimana sih biaya hidup di Jogja? Oh, ya. Gimana Mas Zidan selama Karena 6 semester? Oke, 6 semester ya. Sebenarnya dibilang murah sih di Jogja bisa jadi ya. Oke. Bisa jadi karena ya ada beberapa memang kalau dibandingin tempat tinggal dulu di tempat tinggal dulu itu dibanding Jogja memang ada yang lebih murah, tapi ada juga yang harganya sebenarnya nggak beda gitu loh. Jadi ya ada yang murah, ada juga yang biasa aja sih sebenarnya harganya gitu loh. Kalau untuk makan ya, kalau untuk kebutuhan makan sih kurang lebih beda tipis lah, meskipun ya Jogja lebih murah tapi beda tipis lah sama umumnya gitu. Tapi kalau dibanding sama Jakarta ya lebih murah di sini gitu loh. Ya sebenarnya ini juga tergantung kita juga sih ya. Iya betul. Manajemen uangnya gimana? Oke. Itu tadi guys tentang biaya hidup di sini ya. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Oke. Tentang kan
Nah, pertanyaan keempat ini kan nih Mas Zidan sekarang sudah menjadi mahasiswa UMY selama 6 semester. Mhm. Dan ada nggak sih di UMY itu kegiatan khas atau unik yang ada di UMY yang mungkin teman-teman iya. belum tahu? Eh, kegiatan ya. Ya, Paling- atau kuliah gitu atau kegiatan kuliah yang khas atau unik yang berbeda dari eh selama 6 semester ya, entah kenapa ya, karena emang mungkin karena saya kupu-kupu ya. Jadi tidak terlalu tahu banyak. Tapi ada nggak sih kayak misalkan kalau di universitas lain kan misalnya kayak ada apa sih MK mata kuliah khusus gitu. Di sini bagaimana begitu? Ada. Tapi kalau mata kuliah khusus sih paling karena ini kampus Muhammadiyah ya, jadi ada mata kuliah kemuhammadiyahan. Oke. Ya intinya basically buat ngasih tahu kayak Muhammadiyah itu sebenarnya apa gitu loh. Oke. Sebenarnya ya, kayak karena saya kan bukan dari Muhammadiyah, jadi kayak Iya. Muhammadiyah itu kayak gini, jadi tahu gitu. Oke. Jadi itu ya Gitu. salah satu hal yang unik atau yang khas Ya, yang di khas dari sini. UM ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Anak negeri lebih dari anak swasta. Menurutmu gimana, Mas Zidan? Enggak sih, ini juga anak negeri kan, ini anak swasta kan, anak negeri nih. Anak swasta. Tapi ya sebagai sudut pandangnya Mas Zidan seperti apa tentang sama aja sih sama aja ya? sebenarnya, Sebenarnya sama aja sih. Sebenarnya Sama aja ya kita. kalau misal ngomong kualitas mana yang lebih baik ya tergantung dari kitanya sendiri gimana Bener gitu sih, loh. bener, Mau bener, sekolah bener. dimanapun Ha. pasti bagus gitu loh. Jadi udah ya stop tentang itu sama ya. aja. Karena tidak ada yang beda, sama semua, aja. sama. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Pengalaman kuliah selama kuliah Oke. di kampus UMY. Dari kurang baiknya dulu. Oh iya, oke, kurang baik. Silakan. Ya. Aduh, apa ya? Sebenarnya karena ya saya sendiri orangnya cari aman sih, maksudnya Iya. nggak terlalu banyak neko-neko lah di itu. Cuman ya dari beberapa sebenarnya bukan ke MK-nya ya, lebih ke kayak misalnya pernah ikut volunteer dari UKM gitu, itu pernah. Dan memang apa ya, koordinasinya kurang gitu loh. Ya, Karena soal koordinasi juga koordinasi kadang ya, kita ya. juga Kita di tuh kayak negeri- udah semangat gitu, pengen ikut volunteer, udah kerancang sedemikian rupa, tiba-tiba ada masalah bla 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 gitu yang tiba-tiba bikin kita down gitu loh, kayak ya elah gak enak banget sih gue udah mikir kayak gini, tiba-tiba kok nggak ini semua gitu loh, nggak terlaksana semua gitu, pernah sih. Tapi kayaknya kalau soal koordinasi yang negeri juga kayaknya mungkin ada sih. Iya benar. Oke. sih Sekarang mungkin yang oke. nggak Yang enaknya sekarang. Oke, ceritain, bisa di-share. Enaknya fasilitas mungkin ya, Fasilitas. Oh, yang ngomong fasilitasnya apa aja sih di sini? fasilitas umum, maksudnya fasilitas Iya. yang semua kampus punya ada gitu di sini. Yang mungkin Dan, khas juga. apa lagi ya? Di sini disediain buat sepeda keliling. Oke. Maksudnya ya ada sepeda Oh, sepeda buat keliling. Jadi disediain di gedung depan situ. Terus apa lagi ya sebenarnya? Banyak sih sebenarnya fasilitas, tapi banyak ya. nggak bisa disebutin. Lebih ke lupa sih saya. Lebih ke lupa, tapi intinya suka karena fasilitas Ya yang fasilitasnya lumayan lengkap lah, ya. lumayan. Oke. Terus juga kan enak juga gitu situasinya, kondisinya di itu adem Oke, lah oke. gitu. Adem, iya ini kebetulan adem ini sekarang nih. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, jika diberi kesempatan sekali lagi, mau negeri atau swasta? Tergantung dari ini sebenarnya. Oh iya. Nggak, tergantung dari gimana. Enggak, tapi keinginan awal Oh. negeri di mana? Sebut aja nggak apa-apa. Awal tuh sebenarnya pengen pokoknya HI. Oke. Entah dimanapun, tapi emang HI kan di sini kan jarang, di Indonesia masih termasuk jarang, meskipun ya udah cukup terkenal juga gitu di luar. Jadi Oke. adanya tuh di negeri paling di Unsud, kalau nggak di Oke. Unsud di Berarti- kemarin itu di Semarang kalau nggak salah, lupa di mana gitu. Iya. Itu Negerinya tadi ya. itu ya. Oke. Dan karena memang HI UM ini termasuk salah satu yang terbaik, jadi makanya ini bukan sombong ya, tapi emang data benar, kayak gitu ya. benar, ada datanya ya. Nanti mungkin bisa Gitu. ditampilkan. Seret. Nah, Salah satu ya, bukan terbaik, tapi salah satu. ya. Itu ya, jadi ya tertarik sini juga sih gitu. Oke. Dan nih, ini pertanyaan selanjutnya nih, makanya berkaitan dari pertanyaan sebelumnya. Jika kemudian diberikan kesempatan di kampus negeri, tapi juga dinyatakan diterima di kampus Harvard atau Stanford. Nah, apakah Mas Zidan mau ngambil yang tetap yang kampus negeri atau Stanford atau Harvard gitu? Aduh. Ya sulit sih ini. Maksudnya gimana ya?
Pengen Tapi sih di pengen Harvard, di Stanford gitu, but ya tapi Inggrisku bobrok ya. tapi pengen kan, Pengen sih, pengen. kan. Tapi tahu nggak sih Mas Zidan kalau Harvard dan Stanford tuh kampus swasta? Oh, kalau Harvard tahu, Stanford nggak tahu. Kalau Harvard Jadi tahu. guys, bahkan salah satu kampus terbaik di dunia itu kampus swasta loh, gengs. Swasta. Jadi buat kamu sekarang yang mungkin kuliah di kampus swasta, ini sebenarnya ini kesimpulan. Kesimpulan. Oh, oke. Enggak kesimpulan, tapi ya ingin menyampaikan informasi sedikit bahwa ya dimanapun kamu mau kuliah di kampus swasta tuh nggak ada bedanya guys. Yang penting dari kamunya aja ya. Iya, betul. Karena ya karena kampus terbaik di dunia juga kampus swasta. Betul. Jadi terus juga kan ya kalau pernah yang saya baca data ya, kalau UMY itu masuk salah satu 20 besar kampus muslim terbaik di dunia. Wow. Dan nomor 3 terbaik di Indonesia, PTS ya. PTS Oke. 3 atau 4 terbaik di Oke, Indonesia oke. gitu. Jadi kayak cukup bersaing lah istilahnya. Cukup gitu. bersaing dan oke. Mungkin itu saja videonya. Ya, betul. Terima kasih kepada Mas Zidan yang sudah Siap. mau saya tanya-tanyain ya soal pengalaman kuliah di UM ya. Kapan-kapan main di sini, guys. Kapan-kapan main ke sini ya. Dan info penerimaan gimana? Penerimaan mahasiswa Penerimaan sebenarnya kayaknya sih udah sekarang bulan apa? bulan Juli. Juli ya. Oh, masih Masih Juni, akhir Juni. akhir Juni ya, masih buka. Itu masih buka. ada beberapa jalur. Ha, Ada yang termasuk dari jalur rapot. Oke. Dari rapot itu lebih mudah sebenarnya karena standarnya UMY itu masih cukup bisa digapai orang-orang, kayak misalnya standar nilainya masih 70 gitu loh. Oke, 70 oke. 75 lah. Jadi mungkin yang kalian mau daftar silakan. Terus ada jalur Selatan. komputer atau apa gitu, pokoknya tulis komputer gitu agar Oh, lupa. ujian tulis Iya, gitu ujian ya. tulis gitu ada. Oke. Gitu. Beasiswa juga ada. Beasiswa juga ada. Jadi kalian yang mau daftar ke UMY langsung aja di websitenya mana? Website apa? Nanti ditulis dia. Oke, PMB UMY ya, UPB UMY ya. Oke. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan konten Opini Kampus, dan pada akhirnya saya Muhammad Dhani Andrian pamit undur diri, dan di sebelah saya Mas Zidan Khalid pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.